hikmat melalui perkataan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Dalam 1 Raja-Raja 3, Alkitab memberitahu kita tentang perjumpaan yang luar biasa yang dialami Salomo dengan Tuhan. Salomo telah mempersembahkan lebih dari 1000 korban bakaran kepada Tuhan di Gibeon. Pada malam yang sama Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Salomo, mintalah apapun yang engkau inginkan." Salomo menjawab, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu." 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Betapa senangnya Tuhan karena Salomo meminta hal ini. Tetapi inilah yang saya ingin engkau perhatikan. Setelah pertemuan itu, Salomo dikatakan sebagai orang paling bijaksana di muka bumi. Alkitab mengatakan, "Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang." 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. Bagaimana Salomo mendapatkan hikmat? Tuhan hanya menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Tidak ada kontak fisik, tetapi Tuhan berfirman dan kebijaksanaan pun diberikan kepada Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12, Tuhan berkata kepada Salomo, "Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau." Salomo percaya dan ia pun mulai berkata-kata hikmat. Tuhan memberi Salomo hikmat dengan kata-kata. Dia mengatakannya dan terjadi. Tahukah engkau bahwa Dia melakukan hal yang sama bagi kita? Namun bagi kita Dia memberikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang Salomo miliki. Ayat tema kita mengatakan Kristus Yesus telah dijadikan hikmat bagi kita. Dan Yesus berkata tentang dirinya sendiri, "Di sini lebih daripada Salomo." Lukas 11 ayat 31. Yesus Kristus lebih besar dari Salomo. Adalah hikmatmu atau Sophia dalam bahasa Yunani. Sophia adalah teori hikmat dan wawasan tentang kenyataan. Itu adalah pemahaman menyeluruh tentang berbagai hal. Kristus adalah hikmatmu yang luar biasa. Hikmat atau phronesis dalam bahasa Yunani. Hikmat orang benar diberikan kepadamu dalam Kristus Yesus. Ini adalah hikmat praktis. Jadi di dalam Kristus Dia telah memberi engkau kemampuan untuk memahami konsep dan melihat hubungan di antara mereka. Dia membuat engkau melakukan dan mengatakan hal yang benar sebelum engkau berpikir. Luar biasa, bukan? Sekarang pikirkan tentang hal-hal menakjubkan yang dilakukan Salomo karena hikmat Allah yang bekerja di dalam dirinya. Engkau dapat melakukan lebih banyak hari ini karena engkau lebih hebat dari Salomo. Engkau memiliki hikmat Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Aku berjalan dalam kebijaksanaan, kekuatan yang membuatku melakukan dan mengatakan hal yang benar pada waktu yang tepat dengan cara yang benar untuk tujuan Tuhan. Kristus adalah hikmatku. Hikmat itu bekerja secara efektif di dalam diriku untuk menghasilkan buah-buah dan perbuatan-perbuatan kebenaran untuk kemuliaan Allah. Haleluya!